Aye, masih di Dulbar Ngulik, ngilik-ngilik gaya asik. Oke, kita kali ini coba kulik tentang Bawaslu. Menjelang pemilu 2024, Bawaslu Kota Bekasi menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder dan para peserta pemilu yang bertempat di Hotel Amarosa pada Jumat 24 November 2023. Nah, coba kita kulik soal pelanggaran pemilu. Jangan di skip, apalagi tidur. Kulik! Pertanyaan dari masyarakat, apakah persepsi tiap pelanggaran pemilu itu sama? Persepsi antara stakeholder, peserta pemilu, atau pemilihnya? Apabila peserta pemilu melakukan pelanggaran, apakah masuknya ke ranah hukum atau bagaimana? Dan coba kita kulik apa aja sih persiapan dari Bawaslu Kota Bekasi untuk pemilu 2024. Simak. Acara kita hari siang ini yaitu rapat koordinasi seluruh partai politik, 18 partai politik kita undang, lalu pemantau pemilu, lalu ada teman-teman stakeholder mahasiswa juga, ada dari Satpol PP, ada Kesbangpol, ada Dinas Perhubungan, ada dari KPU sesama penyelenggara, ada dari kepolisian. Intinya adalah kita akan mengawal pemilu 2024. Kalau sekarang 24 November, maka ada waktu 4 hari lagi masuk pada tahapan kampanye. Nah, tahapan kampanye ini memang tahapan yang paling krusial, karena disinilah ruang yang disediakan bagi seluruh peserta pemilu untuk adu gagasan untuk meraih hati para pemilihnya. Nah, acara kali ini kita sebagai penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, ingin memastikan bahwa semua partai politik, semua peserta pemilu memiliki hak yang sama, sistem keadilan. Lalu kemudian kita juga menghimbau kepada seluruh peserta pemilu, khususnya partai politik dan caleg, agar senantiasa mengikuti seluruh aturan yang ada. Ya, di regulasi di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, yaitu bahwa kampanye itu dilarang mempersoalkan dasar negara, menghasut, mengadu domba, politisi SARA, dan ASN. Nah, pasca keputusan MK juga ada yang berubah, bahwasanya fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan bisa digunakan untuk berkampanye, tetapi dengan klausul-klausul tertentu, seperti misalkan berdasarkan asas keadilan, lalu dipergunakannya Sabtu Minggu, mendapat izin dari pengelola, dan yang paling terpenting adalah tidak ada atribut. Oleh karena itu, maka acara pada siang hari ini saya kira sangat penting untuk seluruh peserta pemilu yang ada khususnya di Kota Bekasi, agar senantiasa pada saat pelaksanaan kampanye nanti mematuhi seluruh aturan yang ada. Nah, kemarin juga di KPU kita sudah rapat mengenai penempatan APK, alat peraga kampanye. Memang ini agak riskan juga, maka oleh karena itu nanti kita bersama KPU dan stakeholder yang lain, Satpol PP, Dishub, Kesbangpol, akan bersinergi melakukan penempatan memang APK yang akan nanti disesuaikan. Nah, mungkin yang terakhir, saya menghimbau kepada seluruh peserta pemilu agar berkampanye secara santun, tidak melakukan politisasi sara dan agama, lalu jangan melakukan money politik dan sebagainya, yang itu dilarang oleh
regulasi yang ada. Kalau misalkan melanggarnya money politik, pasti itu menyangkutnya di pasal 523. Kalau di netralitas ASN itu di pasal 494. Jadi tergantung nanti ini arah pelanggarannya kemana. Dan di regulasi itu ada. Jadi kalau pelanggaran itu kan di pemilu hanya ada 3. Pelanggaran etik, ya kan, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana pemilu. Nah, hari ini tanggal 24 November 2023 jam 7 pagi di halaman kantor Bawaslu Kota Bekasi, kami Bawaslu Kota Bekasi dengan seluruh jajaran yaitu Panwascam 12 kecamatan, pimpinan Panwascam beserta staf Panwascam, kemudian pengawas kelurahan, jadi kurang lebih ada 138, kita melakukan apel siaga pengawasan kampanye pemilu. Kenapa? Ini untuk bisa memastikan bahwa Bawaslu beserta jajarannya siap melakukan pengawasan kampanye yang akan dimulai pada tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari. Jadi selama 75 hari. Nah, saya menjelaskan juga kepada teman-teman Panwascam, pengawas ad hoc ya tentunya, bahwa kita ini kan bertugas untuk mengawal demokrasi. Kalau mengawal itu kan berarti ada orang yang dikawal. Yang dikawal siapa? Pemilih dan peserta pemilu. Jadi dipastikan bahwa mereka bekerja secara profesional, netral, independen, dan memang tidak ada keberpihakan. Oke, kita sudah dengar sendiri Bawaslu telah menyiapkan norma dan apa saja sih hal yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu. Karena memang kebanyakan pelanggaran pemilu terjadi berupa pidana pemilu, isu sara, dan informasi hoaks. Oke, Dulbar Ngulik hanya bisa menyajikan, semua bisa menilai dan menyimpulkannya. Boleh kasih komentar, share ke teman-teman kamu. Dulbar Ngulik pamit, jangan lupa sedekah. Aye!